Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan pelajaran tentang IPA, ya. Sebelum itu, ayo kita berdoa dulu. Sekarang tanggal berapa sekarang? Tanggal 19 absen 19. Iya, berarti Tasya. Siap, gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kasih salam pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi semuanya. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar lagi dengan Pak Guru. Biasa, sebelum belajar coba Pak Guru mau tanya sama kalian. Kita cek dulu kesiapannya. Mana bukumu? Nah, belum kan? Ayo, semuanya dikeluarkan dulu. Coba Pak Guru tanya sekali lagi. Mana bukumu? Ini. Oke. Mana alat tulismu? Oke, semuanya diangkat. Ya, sudah siap belajar? Semua buku dan alat tulis diletakkan di meja. Kita hari ini akan belajar. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Coba ditengok kanan, kiri, depan, belakang teman-temannya. Adakah yang tidak kelihatan? Siapa? Ista kenapa? Capean mungkin. Yang lainnya? Angel. Oke. Teman-teman yang mungkin hari ini sedang sakit, kita doakan sama-sama semoga cepat sembuh. Terus yang hari ini tidak berangkat, coba nanti kalian pulang, kalian lihat, kalian tengok. Kalau lagi sakit, didoakan cepat sembuh. Kalau yang hari ini tidak berangkat karena ada kepentingan, kita doakan lancar. Kalau yang tidak berangkat karena main, karena dolan, dibilangin besok suruh berangkat. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Tapi sebelum itu gini, agar semuanya semangat, yuk kita berdiri dulu, kita bernyanyi dulu. Semuanya kita bernyanyi terlebih dahulu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, kreatif dan bernalar kritis. Itu tadi adalah lagu Dimensi Profil Pelajar Pancasila. Yuk semuanya duduk. Kita mulai pelajaran pada hari ini. Kita akan belajar apa sih hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Tapi materi kita hari ini semuanya tentang IPA, ya.
Ada 4 tujuan pembelajaran, ada 4 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, nanti kalian melalui percobaan tentang pengaruh gaya terhadap benda, kalian akan dapat menganalisis pengaruhnya, pengaruh gaya terhadap benda dengan tepat. Yang kedua, melalui percobaan tentang pengaruh gaya gerak benda, nanti kalian akan bisa mempresentasikan hasil percobaannya dalam kelompok. Dan yang ketiga, melalui percobaan kedudukan benda dalam air, nanti kalian akan menjelaskan pengaruh gaya terhadap benda dalam air dengan benar. Dan yang terakhir, melalui percobaan menggunakan kedudukan benda dalam air, kalian dapat menganalisis kedudukan benda dalam air dengan tepat. Ada berapa yang akan kita pelajari? 4. Tapi sebelum istirahat ini kita akan belajar 2 dulu. Setelah istirahat nanti kita akan belajar 2 lagi. Jadi nanti akan dibagi jadi 2 kali pertemuan. Untuk pertemuan pertama sebelum istirahat, kalian akan belajar 2 tujuan pembelajaran. Setelah itu akan belajar 2 tujuan pembelajaran. Seperti itu. Coba semuanya lihat ke depan. Pak Guru mau tanya dulu. Pernahkah kalian semua mencoba untuk mendorong meja? Pernah mboten? Dorong meja atau gini, kalian semuanya ada buku kan? Coba bukunya kalian letakkan di sini, buku. Sudah? Terus kalian kasih dorongan sedikit. Apakah dia bergerak? Nah, menurut kalian kenapa bukunya bisa bergerak? Karena didorong, terus apa lagi? Kalau misalkan bukunya kita taruhnya kayak gini, dia tidak di atas kayak gini, kira-kira dia bisa bergerak napa mboten? Misalkan ini bukunya melayang, tidak di atas meja. Misalkan bukunya melayang kita dorong, bisa bergerak apa tidak? Contohnya apa? Ketika sebuah benda itu melayang, tidak ada di atas meja, terus kita dorong, bisa apa contohnya? Digantung. Apalagi? Duntalna, apalagi? Jemandel. Dilempar, ya. Jadi benda itu dapat bergerak. Intinya, ketika kalian memberikan sebuah dorongan atau tarikan terhadap sebuah benda, bendanya bisa bergerak apa tidak? Nah, dengan yang kejadian itu kita akan belajar 2 hal nanti hari ini. Belajar tentang bagaimana benda bisa bergerak. Yang kedua, bagaimana pengaruhnya gerak benda dari gaya yang diberikan. Kita akan belajar tentang 2 ini dulu. Nah, Pak Guru mau tanya, atau siapa yang mau, Pak Guru mau minta tolong boleh? Sini, Dika. Ini ada, apa ini namanya? Alat DJ, ini apa namanya? Speaker. Coba Dika, bagaimana caranya speaker yang tadinya di sini dia bisa bergerak? Apa yang Dika lakukan? Coba gimana caranya? Didorong. Didorong, apakah hanya didorong tok dia bisa bergerak? Diapain lagi? Ditendang itu kan didorong, dijunjung. Apakah bisa misalkan ditarik seperti ini juga bergerak? Nah, bisa. Terima kasih Dika. Nah, Pak Guru mau tanya, ini ada benda seperti ini. Apa yang barusan Dika lakukan sehingga speakernya itu bisa bergerak? Didorong. Terus apa yang Pak Guru lakukan sehingga si speakernya bisa bergerak? Diangkat, ditarik. Berarti gaya itu bisa berupa dorongan, bisa berupa tarikan. Ada 2 ya. Ya, berarti pintunya itu bisa terbuka karena didorong dan bisa tertutup karena ditarik. Itu ada 2 hal. Kegiatan yang barusan Nirin lakukan dan Dika lakukan itu adalah yang namanya gaya. Jadi gaya itu ada berapa? 2, berupa dorongan atau apa? Tarikan. Oke. Apa namanya? Pak Guru dorong. Bergerak apa mboten? Boten. Nah, menurut kalian ini kan tidak bergerak. Pak Guru memberikan gaya pada saka, pada tiang ini apa mboten menurut kalian?
Pak Guru memberikan gaya pada ini napa mboten? Pak Guru dorong, Pak Guru tarik, Pak Guru angkat. Dia tetap diam. Ada gaya yang Pak Guru berikan napa mboten? Menurut kalian, yo yang angkat yang ada siapa? Yang tidak. Coba yang tidak. Nah, sekarang gini. Pak Guru kasih dorongan, kasih tarikan, Pak Guru angkat, dia diam atau bergerak? Berarti ada gaya atau tidak kira-kira? Tidak. Kalau ada gaya itu kalau bendanya bergerak. Kalau tidak bergerak berarti tidak ada gaya. Walaupun Pak Guru nanti sekuat tenaga dorong, sekuat tenaga narik, berarti tidak ada gaya yang diberikan. Menurut kalian berarti ketika bendanya diam, itu ada gaya yang diberikan atau tidak? Coba Pak Guru tanya, kalau bendanya diam, ada gaya yang diberikan atau tidak? Ada apa tidak? Mau jadi orang anak? Ada. Ada, betul ada. Walaupun bendanya tidak bergerak, itu tetap ada gaya yang diberikan. Tetapi gaya yang diberikan itu lebih kecil dari masanya atau dari beratnya benda itu. Makanya bendanya itu tidak bisa bergerak. Contoh, Pak Guru minta tolong Angga sama Fahri. Pergi, berdua. Sini nggak apa-apa sama Pak Guru. Sini berdua. Coba. Sini. Fahri dulu, Fahri. Fahri coba angkat Pak Guru, Fahri. Nah, Fahri sudah sekuat tenaga angkat Pak Guru masih anteng, diam, tidak bergerak. Coba kalau berdua sama Angga. Fahri sebelah kanan, Angga sebelah kiri. Digeser, Pak Guru digeser. Nah, udah, terima kasih. Artinya apa menurut kalian? Kalau Fahri sendirian nggak bisa ngangkat Pak Guru anteng tetap diam. Tapi kalau berdua dengan Angga, Pak Guru bisa keangkat. Menurut kalian kenapa? Yang Fahri dulu, yang pertama kali. Kenapa Fahri? Ya, karena gaya yang Fahri gunakan untuk mengangkat Pak Guru itu lebih kecil dari beratnya Pak Guru atau dari masanya Pak Guru. Itulah kenapa Pak Guru tidak bergerak. Tetapi ketika Fahri dan Angga berdua memberikan gaya yang diberikan itu lebih besar dari beratnya atau masanya Pak Guru sehingga Pak Guru bisa bergerak. Jadi ketika kita memberikan gaya itu ada dua kemungkinan. Bendanya bisa bergerak, bendanya tidak bisa bergerak. Benda bisa bergerak itu ketika gaya yang diberikan lebih besar dari massa atau berat benda. Oke, simpen ya. Yang kedua, gaya yang diberikan itu lebih besar dari massa benda, maka bendanya bisa bergerak. Tetapi ketika gaya yang diberikan itu lebih kecil dari massa benda, berarti bendanya akan diam atau tidak bergerak. Oke, dapat dua ya. Oke, dapat dua. Nah, Pak Guru kepengen membagikan ini. Membagikan sebuah LKPD. Silakan LKPD-nya kalian bersama dengan teman sekelompok. Guru bagikan LKPD-nya, sudah Pak Guru bagikan. Sekarang silakan kalian lihat di LKPD yang pertama. Kita akan belajar yang aktivitas yang pertama. Oke, disiapkan dulu pulpennya dan kertasnya. Kalian akan melihat, tuliskan identitas kalian. Namanya. Nih, namanya. Salah satu namanya, nama kalian. Nama lengkap boleh, sama nomor absen. Oke. Itu nanti kalian akan mengibaratkan, membayangkan bagaimana sebuah bola itu bisa, mau kemana? Ya, bagaimana sebuah bola itu dia dipengaruhi oleh gaya. Dari gambar itu nanti jelas kalian akan mengetahui bagaimana bola itu dapat dipengaruhi oleh gaya.
Oke, masih 1 menit. Nanti ada perwakilan beberapa aja nanti yang membacakan, terus nanti kita kuatkan, kita diskusi, kita tanya jawab. Kalian sudah paham belum sih? Paham belum tentang gaya, paham tentang pengaruhnya terhadap benda, bagaimana gaya bisa merubah tempat benda. Nanti kita akan belajar tentang itu. Nanti itu nanti. Ya, oke. Kita lihat dulu dari Ririn. Ririn silahkan bacakan tadi kamu nemu apa kamu tadi dari gambarnya, coba diceritakan. Seorang pemain sedang melakukan tendangan bebas, kemudian mengenai pemain lawan. Akhirnya terjadi tendangan pojok. Seorang pemain mengambil tendangan pojok sehingga disambut sundulan teman-temannya, tapi dengan sigap ditangkap penjaga gawang lawan. Oke, Ririn tadi diceritakan ulang oleh Ririn itu pertama dia ada pemain yang menendang, setelah menendang mengenai lawan, terus habis itu ambil tendangan pojok, setelah itu ditangkap. Tapi belum dijelaskan secara detail, Pak Guru mau lagi. Kelvin, coba diceritakan. Gambar 1, karena ada dorongan atau tendangan lalu ada perhentian atau penepisan. Ya, terus setelah itu yang ini? Gambar 2 menunjukkan gaya pantul dan berhasil ditangkap atau ditepis. Kalau Kelvin itu menceritakannya itu gaya yang terjadi tapi belum runtut, belum jelas. Satu lagi, Amber. Seorang pemain sedang melakukan tendangan bebas dan mengenai pemain lawan, dan bola tersebut pun memantul ke arah kiri karena terkena kepala salah satu pemain lawan. Terus yang kedua? Menunjukkan seorang pemain mengambil tendangan pojok dan para lawan sudah menunggu di depan gawang, lalu saat bola ditendang, kiper langsung sigap menangkapnya. Oke, kalau Amber urutannya hampir jelas tapi masih kurang tepat. Gini, Pak Guru bantu. Ya, Pak Guru bantu untuk kita sebenarnya apa yang terjadi sih sama bolanya. Sekarang kalian bayangkan seperti ini. Ada sebuah pemain bola, ada posisinya dia akan mengambil tendangan bebas. Tendangan bebas itu berarti bolanya itu sedang diam atau bergerak. Biasanya bolanya bolanya diam terus ditendang. Itu berarti terjadi gaya atau mboten? Gayanya apa? Kalau ditendang berarti apa? Dorong apa tarik? Dorong. Berarti pertama berarti bolanya diam, terus diberikan gaya dorong. Terus bolanya jadi dia yang tadinya di sini melambung, berpindah apa mboten? Berpindah. Terus setelah berpindah bolanya ditendang ternyata terkena pemain lawan. Kena kepalanya yang harusnya mengarah ke gawang, terus kena kepala lawan, terpantul, bolanya jadi kemana? Masih ke arah gawang apa mboten? Ke arah mana? Ke arah kiri, terus out, jadi tendangan pojok. Harusnya kan bolanya lurus ke gawang, tapi karena ini bolanya jadinya berubah arah. Benar apa salah? Berarti jadinya berubah arah terus dapat tendangan pojok. Ini Pak Guru ibaratkan yang nomor 2, tendangan pojok. Tendangan pojok berarti dia bolanya diam atau bergerak? Pojok itu kalau bola tendangan pojok itu diam atau bergerak? Diam, terus ditendang lagi dari pojok. Yang tadinya diam di sini terus dia berpindah napa mboten? Berubah napa mboten? Arahnya gimana jadinya? Arah ke gawang, yang tadi pojok mengarah ke gawang. Ya kan? Arep disundul. Terus disundul yang tadinya mengarahnya lurus, gawangnya di sini. Kalau nyundul mesti ke arah gawang apa ke arah mana? Berarti yang tadinya lurus terus dibelokkan ke gawang. Dibelokkan ke gawang, misalkan lurus maring kidul ke arah selatan.
Terus karena gawangnya ada di arah timur, jadi bolanya diubah arahnya jadi ke arah. Caranya gimana mengubah arahnya tadi? Di kayak gini apa jenenge? Disundul, dia berubah. Terus terakhir setelah disundul apa yang dilakukan kiper? Ditangkap bolanya. Yang tadinya dia bergerak setelah ditangkap jadi diam. Jadi tadinya bola diam bergerak terus berubah arah, terus diam lagi. Alurnya seperti itu ya, paham ya? Jadi gaya itu yang pertama, dia bisa menggerakkan benda. Selain menggerakkan benda, dia bisa mengubah yang tadinya ke selatan jadi ke timur, berarti mengubah arah. Pintar. Setelah mengubah arah kan masih gerak, ditangkap oleh kiper berarti bisa menjadi diam atau berhenti. Jadi gaya itu ada 3 macam. Pertama, gaya bisa mengubah dari diam menjadi bergerak, terus bisa mengubah arah, dan yang terakhir dari bergerak menjadi diam. Paham? Sampai situ paham? Paham? Nah, untuk lebih memahamkan lagi, silahkan kalian buka di halaman yang nomor 3. Kalian akan mencoba menuliskan bagaimana gaya itu dapat mengubah kedudukan benda. Contoh yang pertama, Pak Guru contohin yang pertama. Nomor 1 itu tulisannya apa? Dari diam menjadi bergerak. Contohnya, ini contohnya, kalian nanti cari yang lain. Contohnya bola yang diam ditendang. Itu adalah contoh aktivitas dari benda diam menjadi bergerak. Iya, Pora? Nah, sekarang coba kalian tuliskan contoh lain, satu saja contohnya. Tuliskan satu saja contohnya, benda yang tadinya diam jadi bergerak karena pengaruh gaya. Coba, itu ada berapa soal? 4. Ada 4 aktivitas, ada 4 kegiatan. Berapa? Oh, ada 5, berarti 1, 2, 3, 1 menit, 1 menit. Coba kalian tulis aktivitas yang menjelaskan yang nomor 1, dari diam menjadi bergerak, dari lambat menjadi cepat, terus berubah arah, yang tadinya ke selatan dirubah jadi ke utara, jadi ke timur, dan sebagainya. Yang ketiga, dari cepat menjadi lambat. Yang terakhir, dari bergerak menjadi diam. Coba silahkan kalian tuliskan contoh aktivitasnya apa kira-kira yang menggambarkan prosesnya itu. Coba kalian tuliskan. Benda yang tadinya diam menjadi bergerak, contohnya apa? Tadi kan Pak Guru mencontohkan bola ditendang, dari diam menjadi bergerak. Kalian cari yang lain contohnya apa? Boleh, banyak sekali. Coba dituliskan. Nah, ini kan bisa. Apa? Ini benda dari diam menjadi bergerak. Coba kalian tuliskan bagaimana benda itu dari diam menjadi bergerak. Terus yang nomor 2. Dari lambat menjadi cepat, gimana ceritanya, gimana caranya, bagaimana prosesnya bendanya itu lambat. Lambat itu kan alon, ya, dari benda yang lambat menjadi cepat. Coba kalian tuliskan contoh 1 aktivitas atau 1 kegiatan yang bisa membuat bendanya lambat menjadi cepat. Yang nomor 3, berubah arah. Bagaimana bisa sebuah benda dapat berubah arah? Itu yang nomor 3. Nomor 3, ampun, memantul apa? Memantul kemana? Apa yang memantul? Gitu dituliskan di sini. Jadi jelas, ada menjelaskan, ada yang membacakan, jadi nanti jelas. Apanya yang memantul, benda apa yang memantul, memantulnya kemana? Kayak gitu, jadi nanti jelas. Biar ditulis aja dulu, nanti kita diskusikan sama-sama. Nanti kita kuatkan sama-sama, nanti kita tanya jawab, apa yang kalian tuliskan kira-kira sudah sesuai apa belum. Apa Pak, dituliskan dulu, apa yang kalian tahu, apa yang kalian pahami, coba dituliskan dulu.
Terus yang nomor 5, bagaimana benda yang tadinya bergerak menjadi diam. Tuliskan salah satu kegiatan benda yang tadinya bergerak jadi diam. Sesuai dengan yang ini. Oke. Terus untuk mengerjakan LKPD yang selanjutnya, Pak Guru pengen kalian berkelompok. Buatlah jadi kelompok biasa. Kelompok kalian, silahkan kalian berkelompok dengan kelompoknya, mejanya digabungkan. Mejanya digabungkan, boleh bertiga, boleh berempat. Ayo semuanya bergabung menuju kelompoknya masing-masing. Kita akan belajar percobaan yang kedua. Kita akan belajar percobaan yang kedua. Percobaan kedua di mana? Silahkan kalian buka lembaran ketiga. Lembar keempat. Lembar keempat dibuka. Ada LKPD 2. Nanti kalian akan jadi satu kelompok, diskusi selama 15 menit. Selesaikan LKPD-nya, setelah itu kita akan presentasi. Oke? Pak Guru jelaskan dulu. Silakan kalian baca dulu LKPD-nya, ada 4 kegiatan tapi ada 5 soal. Ya, silakan kalian. Kegiatan pertama, seperti yang sudah kita share, kegiatan pertama kalian akan menekan kulit kalian. Kegiatan kedua, kalian akan menarik karet. Kegiatan ketiga, kalian akan melipat kertas. Kegiatan keempat, kalian akan memotong atau menyobek kertas. Kegiatan yang nomor 5, soal nomor 5, kalian akan membuat kesimpulan. Paham alurnya? Oke, silahkan kalian berdiskusi dalam kelompok. Waktu berdiskusinya adalah 15 menit. Nanti kalau kalian bingung, pertanyaannya bingung, alur kerjanya bingung, silahkan angkat tangan, tanyakan sama Pak Guru. Paham? Kenapa? Ya, paham? Oke, silakan mulai diskusinya 15 menit, kita mulai dari sekarang. Dika ke kelompoknya, Dik. Ini dikerjakan dalam kelompoknya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ya. Dicoba dulu. Menekan kulit dengan jari, apa yang terjadi? Ya. Alat-alatnya kan sudah ada semua, karetnya sudah ada, kertasnya sudah ada. Kalau tidak ada gunting, kalian bisa sobek. Bisa menyobek kertas. Oke? Silakan kalian kerjakan 15 menit, dimulai dari sekarang. Coba yang pertama, coba kalian tekan kulit dalam. Hah? Mengkerut. Apa yang kalian temukan ketika kalian melakukan itu percobaan, apa yang kalian temukan? Kulit dipencet, apa yang terjadi? Karet ditarik, iya. Karet ditarik, apa yang terjadi? Kertas dilipat, apa yang terjadi? Kertas digunting atau disobek, apa yang terjadi? Sudah? Kelompok sini. Petil itu putus. Tapi kan sebelum putus karetnya gimana? Karetnya kan segini. Setelah ditarik apa dulu? Terus nomor 2, karet. Kan karetnya coba ditarik, apa yang terjadi sama karetnya? Mulur itu mengembang, memanjang, melebar, dan sebagainya itu mulur. Dilihat dulu, ini namanya ditarik dulu, apa jadinya? Karetnya coba ditarik dulu. Karetnya ditarik, apa yang akan terjadi? Ini adalah sebuah video. Pak Guru akan menayangkan sebuah video yang mungkin bisa membantu kalian. Membantu kalian lebih memahami tentang nih. Ibu, Ula dan Bol lagi belajar tentang gaya dan gerak di sekolah. Ini ada videonya. Contoh untuk mengerjakan tugas yang dikasih oleh guru. Yang pertama, gaya itu dapat dibuat
kebalikan atau dorongan? Lalu gaya dapat mempengaruhi gerak dan bentuk benda. Gaya mengakibatkan benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, bergerak makin cepat, atau berubah arah. Lalu tentang gerak benda nih, berputar, menggelinding, jatuh, memantul, dan mengalir merupakan jenis gerak benda. Asik! Aku jadi semakin paham nih tentang gaya dan gerak. Sampai ketemu nanti di lapangan bola ya teman-teman. Ini adalah salah satu video yang membantu kita lebih paham tentang gaya. Sudah selesai LKPD-nya? Oke. Kita mulai dari kelompok yang selesai satu kelompok pertama. Siapa yang mau maju? Ayo Kelvin, ingat. Peraturan saat presentasi ada 3. Yang pertama, ya, hargai teman yang membaca di depan dengan mendengarkan dan diam. Yang kedua, yang membacakan di depan tidak perlu keras, mboten napa-napa, yang penting jelas. Dan yang ketiga, berikan apresiasi atau tepuk tangan pada teman yang sudah maju. Paham? Paham aturannya? Oke, kelompok sebelah sini. Kelvin. Oke, yang mana keras? Biar menekan kulit dengan jari apa yang terjadi? Sakit dan membekas. Sakit dan membekas. Yang nomor 2. Oke, kesimpulannya dari kelompok Kelvin. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Kelvin. Oke. Kesimpulannya, benda itu dapat mempengaruhi bentuknya benda, jadi memanjang, mengecil, dan terpotong. Itu dari kelompoknya Kelvin. Sekarang kelompoknya yang tadinya persegi panjang berubah bentuknya jadi segitiga, segi 4 atau segi 5. Menggunting kertas. Apa yang terjadi? Kertas yang utuh tadi akan terpisah karena digunting. Yang waktu percobaannya menggunting, kalau kelompoknya Ambar, waktu digunting itu kertasnya jadi terpisah-pisah dan yang tadinya utuh jadi terpisah-pisah karena setelah digunting. Kesimpulannya apa, Ambar? Oke, terima kasih. Tepuk tangan kelompoknya Ambar. Oke, jadi kalau menurut kelompoknya Ambar itu bendanya itu akan bergerak, akan berubah bentuk, dan akan berpindah ketika diberikan gaya. Tepuk tangan untuk kelompoknya Ilma. Jadi kalau kelompoknya Ilma, kesimpulannya adalah benda itu ketika diberikan gaya itu akan bergerak dan akan berubah bentuknya, berubah tempatnya, dan sebagainya. Oke, betul semua apa yang sudah kalian sampaikan itu betul semua. Kita ulas lagi mulai dari nomor 1. Coba semuanya dilihat. Ketika tangan kalian kulitnya ditekan, apa yang terjadi pada kulitnya? Mengkerut, membekas. Jadi yang tadinya rata setelah ditekan, tertekan jadinya ada bentuknya. Yang kedua, karet gelang, ketika karetnya kita tarik, apa yang akan terjadi? Memanjang, apalagi melebar, kendor, berarti bisa berubah. Yang ketiga, ketika kalian melipat kertas lebar nih, ukurannya persegi panjang, dilipat, yang tadinya persegi panjang, yang lebar jadi kecil. Terus yang tadinya berubah jadi persegi panjang bisa berubah jadi persegi, bisa berubah jadi segitiga. Itu berarti merubah bentuknya. Dan terakhir, ketika kita gunting-gunting, apa yang akan terjadi pada kertas? Menjadi kecil, rusak. Bentuknya yang tadinya lebar jadinya banyak, terus terpotong-potong, terpisah-pisah menjadi. Kesimpulannya dari 4 itu berarti yang pertama, gaya bisa merubah bentuk bendanya. Yang kedua, membuat panjang, membuat lebar. Yang ketiga, membentuk benda menjadi bentuk yang lain. Yang terakhir, dia akan menekan. Itu kesimpulannya. Terima kasih kalian sudah berdiskusi. Semua jawabannya benar, semua jawabannya bagus. Kita tepuk tangan untuk diskusi kita kali ini. Nah, itu sudah kita pelajari mengenai benda, mengenai gaya. Nah, agar lebih semangat kita simpulkan dulu yuk, kita simpulkan sama-sama diskusinya pada hari ini. Percobaan pertama, apa yang terjadi pada kulit kita?
Oke, percobaan kedua, apa yang terjadi pada karet gelang? Oke, memanjang. Percobaan ketiga, apa yang terjadi pada kertas yang dilipat? Menjadi kecil. Bentuknya gimana? Merubah jadi berbagai bentuk. Yang keempat, kertasnya kita potong-potong. Apa yang terjadi dengan kertasnya? Menjadi kecil, terpisah menjadi satuan. Kesimpulannya apa berarti dari ini? Gaya dapat apa? Mengubah bentuknya, membuat bentuk yang baru. Yang kedua, bisa menggerakkan, apalagi? Bisa mengusir, memotong-motong, membuat bentuk betul semuanya. Itu adalah kita sudah belajar tentang gaya dan pengaruhnya terhadap bentuk benda. Coba sebelum kita selesaikan pembelajaran hari ini, nanti Pak Guru punya soal dulu 5, disiapkan dulu kertasnya sama pulpennya, videonya. Seneng mboten? Ada yang susah? Apa yang susah? Apa yang mengisi LKPD-nya masih bingung, nggak apa-apa. Berarti hari ini kita sudah belajar tentang apa? Hari ini sudah belajar tentang gaya. Gaya itu dapat berupa apa tadi 2? Tarikan, dorongan. Terus ada lagi terhadap benda. Gaya dapat mempengaruhi benda. Yang pertama, benda yang Pak Guru contohkan. Benda yang diam jadi bergerak. Terus apa? Benda yang diam jadi bergerak. Terus yang lambat jadi cepat. Terus yang cepat jadi terus yang bergerak jadi. Terus yang tadi yang sundul bola berarti benda dapat berubah arah karena pengaruh gaya. Terus tadi ketika kita memberikan tarikan atau dorongan, Pak Guru memberikan dorongan ke sini. Kenapa tiangnya ini tidak bergerak? Karena gayanya karena gaya yang Pak Guru berikan itu lebih kecil dari massa atau beratnya tiang sehingga tidak bergerak. Kalau misalkan pakainya ekskavator gondorong kira-kira bergerak apa mboten? Silinder, pakai silinder kira-kira bisa bergerak karena gaya yang diberikan lebih besar dari apa? Dari massa bendanya. Oke, anak-anak silahkan kalian tuliskan. Pak Guru punya soal untuk menguji seberapa kalian sudah memahami. Nih, yang pertama ditulis di buku. Pak Guru bacakan dulu soalnya. Harusnya pakai kuisis, tapi karena jaringan internetnya nggak bagus, berarti kita manual. Kuisisnya sudah Pak Guru siapkan, tapi karena jaringannya tidak bagus, kita pakainya manual. Ditulis di lembaran kertas kalian, nomor 1. Nomor 1. Dorongan atau tarikan yang kita berikan ke suatu benda. Dorongan atau tarikan yang kita berikan ke suatu benda disebut titik. Nomor 2. Contoh kegiatan gaya dapat mengubah arah benda adalah titik. Contoh kegiatan gaya dapat mengubah arah benda adalah titik. Nomor 3, contoh kegiatan gaya dapat memperlambat benda adalah titik. Nomor 4, contoh kegiatan benda yang berubah bentuk karena gaya adalah titik. Nomor 5, tuliskan
satu peristiwa yang menunjukkan penggunaan gaya dalam IPA. Sudah, silahkan kalian jawab, waktunya adalah 15 menit, dimulai dari sekarang. Ayo, dikerjakan 15 menit, dimulai dari sekarang. Sudah selesai, silahkan seperti biasa, ditaruh ke depan semuanya, digabung antara LKPD-nya dan soalnya yang barusan, gabung jadi satu, tumpuk pakai yang baris depan sendiri, setelah itu dikumpulkan ke Pak Guru. Jadi yang maju cuma satu. Oke, ini yang belum siapa? Oke, Dias, Devi, sama Esti tumpuk jadi satu. Ditumpuk jadi satu. Ayo Esti, dikumpulin jadi satu. Dias, dikumpulin jadi satu. Ya, sekarang duduk dulu yang rapi. Sudah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ya. Nah, untuk pertemuan yang kedua, dilanjutkan setelah istirahat atau pertemuan selanjutnya, kita akan belajar yang tujuan pembelajaran yang dua tadi. Tentang pengaruh gaya dalam air. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Sekarang buku dan alat tulisnya silakan dimasukkan di tas. Kalian istirahat dulu, Pak Guru tutup pembelajaran pada hari ini. Setelah Pak Guru tutup, kalian boleh istirahat. Oke, Pak Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekarang boleh istirahat. Istirahat dulu. Ya, yang rapi.